Bersama kami jaga kesehatan di podcast Mas Bro. Tahukah kamu mengapa penyu laut harus diselamatkan? Penyu dapat memelihara habitat berbagai spesies laut yang dikonsumsi manusia dengan memakan rumput laut. Telur-telur penyu yang gagal menetas dan bayi-bayi penyu yang mati lemas dalam sarang bisa menyuburkan tanah bagi tumbuh-tumbuhan di pinggir pantai. Jaga lingkungan laut, bikin Indonesia maju. Halo insan sehat, selamat datang di podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Saat ini kalian sedang mendengarkan program informatif terbaru sebagai layanan terbaik untuk masyarakat Brondong. Melalui podcast ini, kita bisa mendengarkan penuturan dan sharing tentang berbagai penyakit bersama dokter tamu yang pastinya handal di bidangnya. Sebelumnya, perkenalan dulu nih, kata orang tak kenal maka ya kenalan dulu dong. Di sini saya Iza sebagai podcast host episode perdana di podcast Mas Bro. Di episode perdana ini, saya akan menemani kalian semua mendengarkan penuturan informasi mengenai hipertensi. Teman-teman insan sehat, hal-hal apa sih yang menjadi permasalahan tentang hipertensi di lingkungan kalian? Mungkin masih banyak ya, atau mungkin ada di antara keluarga kalian yang mengalami permasalahan tentang hipertensi. Lah, setelah ini kita akan membahas tuntas masalah tentang hipertensi bersama dokter tamu kita, yaitu Dr. Fandi Ahmad Sanjaya. Oh iya insan sehat, jangan lupa follow akun sosial media kami ya, di Facebook Puskesmas Brondong, Instagram @puskesmas_brondong, dan di channel YouTube Puskesmas Brondong. Jangan sampai ketinggalan informasi penting seputar dunia kesehatan bersama Podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Yuk, jaga diri dan keluarga Anda dari virus corona dengan Germas. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat. Caranya, makan dengan gizi yang seimbang, jaga kebersihan lingkungan dan sekitarnya, tidak merokok, rajin olahraga dan istirahat yang cukup, minum air mineral 8 gelas per hari, makan makanan yang dimasak sempurna dan jangan makan daging dari hewan yang berpotensi menularkan. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan gunakan masker bila batuk atau tutup mulut dengan lengan atas bagian dalam. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa. Podcast Mas Bro. Halo insan sehat, kembali lagi bersama Iza di sini di podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Kali ini Iza sudah bersama Dr. Fandi Ahmad Sanjaya selaku dokter tamu episode perdana di podcast Mas Bro. Beliau di sini akan banyak memaparkan informasi penting tentang penyakit hipertensi. Yuk insan sehat, kita tanya-tanya ke dokternya langsung ya mengenai penyakit hipertensi sendiri. Halo dokter, apa kabar? Halo Ica, alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ya, meskipun pada waktu kondisi pandemi, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan selalu ingat pesan ibu. Iya, siap. Dengan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Siap. Dokter, kita mau tanya-tanya nih dokter mengenai penyakit hipertensi. Hipertensi itu apa sih dokter? Bagaimana kondisi hipertensi di Puskesmas Brondong sendiri? Iya, hipertensi salah satu kita harus prioritaskan agar tercapai kesehatan masyarakatnya. Hipertensi di Puskesmas menjadi penyakit yang paling tinggi angkanya. Jadi data yang tahun 2019 menunjukkan bahwasanya yang terkena hipertensi itu hampir mencapai 1.000 Wih, banyak orang. Ya dokter? Iya. Untuk kasus prioritasnya sendiri atau prevalensinya itu hampir 8.000. Jadi kasusnya yang harus kita tertangani dan harus kita kontrol itu agak banyak. Jadi ini tugasnya saya sebagai dokter di Puskesmas, teman-teman yang lain, staf-staf yang lain agar tetap harus
memprioritaskan kasus-kasus hipertensi ini. Gitu, siap. Semangat dokter. Terus pengertian definisi kita orang awam itu apa? Gimana dokter? Yang kita tahu kan hipertensi, darah tinggi, suka marah-marah gitu ya dokter? Iya, hipertensi sendiri itu suatu keadaan yang dimana tensi darahnya itu lebih dari 120 dan yang diastolnya itu lebih dari 80 dan itu terjadi 2 kali pemeriksaan dan itu tidak turun. Jadi kalau angkanya contoh Ija tensinya itu 140/90. Meskipun Ija waktu stres atau waktu apa, kalau 2 kali tensinya itu tetap tidak turun, berarti itu sudah dikatakan gejala awal hipertensi. Tanda-tandanya seperti apa aja itu dokter? Nah, tanda-tandanya itu yang paling sering itu bisa nyeri kepala, kesemutan, terus habis itu mata kunang-kunang. Terus yang lain-lain itu tanpa gejala pun bisa Ija. Jadi tanpa gejala itu yang nantinya malah lebih beresiko. Jadi anak-anak muda sekarang itu lebih sering itu tidak merasakan apa-apa. Tapi kalau sudah cek pertama kali sudah tinggi, itu yang nanti malah bahaya banget. Berarti harus rutin gitu ya dokter ceknya? Ya paling enggak 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali bisa cek ke puskesmas. Kita juga melayani semua kalangan muda, dewasa, orang tua, lansia. Ya, itu yang paling utamakan pokoknya ya periksalah untuk mengetahui bahwasanya kita tuh tetap sehat, tetap terjaga kondisinya, badannya gitu. Begitu insan sehat. Itu tuh semuanya penyebabnya apa dokter? Hipertensi itu karena apa, dari faktor keturunan atau apa gitu dokter? Iya. Ada 2 faktor yang benar-benar dasarnya itu kita tidak bisa resiko apa aja sih? Ya. 2 resiko itu, yang satu itu resiko yang tidak dapat diubah. Itu contohnya itu faktor umur, jenis kelamin sama keturunan. Itu sudah katakan sudah dalam plot manusia individu masing-masing itu bahwasanya 3 faktor itu tidak bisa merubah, bahwasanya 3 faktor itu pasti bisa mencetuskan hipertensi. Terus untuk yang kedua faktor yang bisa diubah. Lah bisa diubah itu yang pertama kegemukan. Tuh. Kayak saya ini ya dokter. Nah, harus rutin-rutin untuk ngecek untuk berat badan, tinggi badan. Itu ada angka-angka standar. Nah itu bisa konsultasi ke puskesmas. Yang kedua kadar kolesterol yang tinggi. Itu juga bisa meningkatkan nanti ke jantungnya lebih tekanannya itu lebih tinggi, itu juga bisa. Terus sering konsumsi alkohol, terus lebih stres. Pola hidup. Ya, pola hidupnya juga bisa. Itu yang paling bisa itu orang-orang, kenapa sih kok cenderung pada orang-orang lansia? Itu karena mempunyai banyak anak, mempunyai banyak cucu, mengurusi rumah tangga, tekanan ekonomi. Jadi ya orang-orang tua itu sifatnya pasti pemikir. Jadi semua itu bisa, stresnya itu tingkatannya beda-beda. Jadi resiko darah tinggi bisa banget. Kalau anak muda punya banyak pacar gimana dokter? Itu makanya anak-anak muda itu cenderung jarang terjadi darah tinggi. Akan tetapi tetap untuk kontrol itu biar tahu kitanya itu ada enggak darah tinggi. Soalnya dari pengalaman saya selama ini jadi dokter, banyak banget sekarang anak-anak muda umur 35, 40-an itu karena terlalu memikirkan pekerjaan dan enggak mau cek kesehatan, akhirnya banyak yang sekarang itu cuci darah. Itu tandanya awal itu bisa diketahui dari tensinya itu, ya darah tinggi gitu. itu. Jadi alangkah baiknya kita harus tetap mengontrol atau cek kesehatan ke puskesmas. Rutinnya baiknya berapa kali Kalau tidak ada riwayat apapun dari faktor-faktor tadi yang aku sebutin, gejala-gejala yang mungkin muncul, 6 bulan sekali. Itu 6 bulan mungkin sekali, ya kalau emang sudah ada tanda-tanda atau apa, atau
terutama keturunan, kalau bisa sebulan sekali lah untuk mengecek kesehatannya itu. Yang tidak bisa diubah itu tadi ya dokter, dari faktor keturunan itu ya. Ya, keturunan. Untuk pencegahannya yang lebih rinci lagi dong dokter, bagi-bagikan nih informasi untuk pencegahan biar tidak terjadi hipertensi kepada insan sehat, pendengar insan sehat semuanya. Pencegahannya yang paling utama itu tetap jaga pola hidup sehat. Nah, yang pencegahannya itu kita harus mengontrol gizi seimbang, terutama itu menjaga garam. Garam itu faktor yang paling dominan bisa menyebabkan darah tinggi, terus mempertahankan berat badan. Jangan gemuk-gemuk. Siap dokter, siap. Nah, terus setiap pagi kalau bisa akhir weekend atau setiap pagi bisa berolahraga yang rutin, terus mengurangi rokok-rokok, mengurangi asumsi kopi, terus sama yang terakhir kalau bisa alkoholnya juga dikurangi. Oke, siap dokter. Itu untuk pencegahannya. Lah, itu untuk kita-kita yang belum insya Allah nggak terkena hipertensi ya. Pencegahannya biar nggak terkena hipertensi. Lah, untuk insan sehat ini yang sudah terkena hipertensi, kita itu harus apa ini dokter? Ternyata kita mengalami gejala-gejala yang dokter sebutkan tadi, dan kita harus ngapain? Kalau pertolongan pertamanya apa yang harus kita lakukan? Kalau yang sudah terkena, alhamdulillah dari data Puskesmas itu dari data yang 900-an hampir 1000 itu tadi, pasien-pasien yang sudah terkontrol sudah banyak. Jadi kepingin saya pribadi atau terutama Puskesmas itu agar lebih banyak, kayaknya juga masih banyak kok pasien masyarakat luar itu masih belum terdata di Puskesmas. Soalnya data dari dinas sendiri itu ada jatahnya atau ada prevalensi angka, bahwasanya angkanya itu hampir 14.000. Itu yang pasti bisa terkena hipertensi karena usia lanjut, terus dari faktor-faktor tadi, genetik dan lain-lain, itu angkanya segitu, tapi yang terdata baru 1.000. Nah, yang dari 1.000 itu sudah terkontrol bagus. Jadi karena kita sering ikutkan prolanis, adanya poli juga di Puskesmas, poli hipertensi sendiri, terus ada program-program yang mengenai tentang hipertensi itu banyak. Jadi alhamdulillah pasien-pasien yang sudah terkena hipertensi itu sudah terkontrol. Jadi angkanya sudah mulai berhasil lah, meskipun belum tercapai, tapi tetap kita berupaya semaksimal mungkin agar pasien-pasien yang sudah terkena bisa meminum obat secara rutin. Apa? Prolanis itu apa dokter? Prolanis itu program dari BPJS agar setiap bulan, setiap 6 bulan sekali itu ada pengontrolan terus agar ada penyuluhan juga. Jadi 6 bulan sekali itu ada cek rutin dari darah lengkap, cek ginjalnya, cek kolesterol, cek gula darah, semua itu dicek 6 bulan sekali. Terus setiap bulan itu diadakan juga penyuluhan-penyuluhan tentang masalah darah tinggi dan nantinya untuk obatnya biar bisa diminum secara rutin. Oh, berarti itu untuk yang memiliki BPJS Kesehatan. Ya, Vaskes ikut Brondong. Puskesmas Brondong aja. Ya. Kalau yang nggak punya BPJS Vaskes Puskesmas Brondong gimana dokter? Nah, itu kita adakan poli hipertensi. Jadi tetap kita nggak harus semua BPJS, masyarakat umum pun ada poli hipertensi yang buka jamnya itu sama kayak pelayanan Senin sampai Sabtu. Oke, siap. Keren sekali. Terus kalau misal kadang kan ada tuh masyarakat, apalagi kondisi pandemi ini dokter. Kalau kita takut ya, banyak dari masyarakat itu takut datang ke puskesmas atau tempat-tempat untuk pelayanan kesehatan. Itu gimana kalau dia sudah terkena hipertensi, nggak punya BPJS, terus pengobatannya bagaimana? Takut untuk datang ke puskesmas. Nah, itu pengobatannya gimana itu, dokter? Kemarin pada waktu angka kasusnya tinggi di wilayah Kecamatan Brondong, itu pemegang program PTM, penyakit tidak menular, itu ada pengantaran obat. Nah, pengantaran obat sendiri itu
kita upayakan yang sudah terkena penyakit kronis, kencing manis sama hipertensi. Ya, tetap hipertensi juga kita ada pengantaran obat. Nah, untuk sementara ini alhamdulillah kasus di Brondong waktu pandemi ini sudah mulai terkontrol dan masyarakat juga sudah peduli dengan 3M tadi itu. Jadi kesini itu sudah mau. Jadi adanya polihipertensi itu ya tetap untuk pengobatan di puskesmas agar ada tensinya juga. Kalau pengantaran obat tadi itu kan cuma sekedar mengantarkan. Nah itu pun berjalan cuma 3 bulan, nggak lama. Jadi tetap kita berupaya untuk adanya tensi juga. Makanya tetap edukasinya setelah kemarin itu cuma 3 bulan, kita tetap pengantaran itu cuma sampai 3 bulan itu aja. Karena ada pandemi ini ya dokter, ada program pengantaran obat itu. Karena ada pengecualian waktu pandemi kayak gini. Oh ya dokter, terus kan ada ini masyarakat yang sedikit daplek dan dalam tanda kutip yang males tuh minum obat. Kan harus minum obat terus berarti ya dokter? Iya. Itu gimana itu dokter? Nah itu susahnya kita untuk pengontrolan itu, soalnya kita suksesnya pasien itu berhasil diobati sama obat darah tinggi itu harus minum obat rutin. Jadi tidak boleh putus. Selamanya itu dokter? Nah kalau dibilang selamanya, selagi tidak terkontrol bisa dikatakan sampai selamanya. Jadi komplikasi apa sih yang bisa menyebabkan nantinya kalau nggak minum rutin? Soalnya apa? Ini tuh obat itu cuma pengontrolan agar tidak terjadi komplikasi. Nah komplikasi itu hampir semua organ dalam tubuh itu bisa kena. Contohnya gagal ginjal tadi pada usia muda. Yang kedua itu gagal jantung, jadi tiba-tiba berhenti jantungnya. Terus bisa juga stroke. Jadi komplikasi itu lebih bahaya daripada kita nggak meminum obat. Jadi minumlah obat itu sesuai anjuran dokter, sesuai aturan dokter agar tercapainya kesehatan meskipun punya darah tinggi. Jadi meminimalkan komplikasi yang terjadi. Ngeri juga ya dokter. Oh iya dokter, Iza pernah baca-baca nih, katanya di Puskesmas Brondong itu ada inovasi keren yang ditujukan khusus untuk pasien hipertensi. Benar nggak itu dokter? Sangat benar Iza. Bahwasanya program-program yang ada terkait yang pernah juara itu juga kita mengutamakan ke hipertensi. Contohnya, sudah juara ya? Ya, contohnya itu Polisi Bro. Apa itu dokter? Jadi Polisi Bro itu kegiatan screening yang ada di semua desa di Kecamatan Brondong. Jadi untuk mengetahui awal-awal yang mana sih yang terkena gitu, itu diadakan di semua desa. Kayak pendataan gitu ya dokter? Ya, screening awal. Jadi program inovasi itu sudah dilaksanakan sudah 2 tahun yang lalu dan mendapat predikat juara tahun 2019, itu juara tingkat provinsi. Wih, keren sekali. Dan kelanjutan inovasi yang screening Polisi Mas Bro itu kita adakan itu program Warung Peduli Hipertensi atau bisa dikatakan warsi. Nah, ini inovasi baru ya dokter itu? Nah itu inovasinya baru dan benar-benar bisa nantinya itu screening itu hampir nanti semua kecamatan. Nah untuk sementara ini cuma ada 2 warung yang peduli hipertensi itu sekarang itu di depan puskesmas sama di Kelurahan Brondong. Gitu. Nah itu di situ warung peduli hipertensi sendiri itu ada pengecekan tensi gratis sama ada menu-menu untuk penderita hipertensi. Jadi yang punya warung nanti menunjukkan bahwasanya nanti kalau tensinya di atas 140, yang penjaga warungnya akan menunjukkan menu-menu untuk yang diet hipertensi. Seru sekali ya. Berarti pasien-pasien atau yang memiliki penyakit hipertensi harus tuh datang ke warsi ya dokter? Nah, harus. Jadi nanti biar tahu diet gizinya gimana, nanti biar terkontrol lah. Untuk sementara itu kan obat tetap obat untuk minum teratur, tapi tetap kita harus dietnya,
pola makannya itu harus tetap itu. Makanya kita mau berupaya semaksimal mungkin agar untuk kelanjutannya setiap desa nanti ada warung peduli hipertensi. Wah, keren Itulah sekali. ya programnya yang ada di Puskesmas Brondong. Bener nih dokter, harus semakin banyak nih warung-warung yang diberi alat tensi ya dokter. Ya, insya Biar Allah. kita bisa ngecek secara gratis. Ya, doakan mudah-mudahan semakin berguna bagi masyarakat banyak. Siap, amin, amin. Wih, keren sekali ya teman-teman. Wah, banyak sekali ya Insan Sehat informasi penting mengenai hipertensi yang sudah kita dapatkan kali ini. Insan Sehat, setelah ini kita akan memasuki sesi Mata Puja. Masyarakat bertanya, Puskesmas menjawab. Jadi tetap dengarkan Podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Menjaga jarak atau social distancing adalah kondisi menjaga jarak dengan orang lain agar tidak terjadi penularan. Menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter. Tidak salaman, tidak kumpul-kumpul, tetap tinggal di rumah, tidak pergi kemana-mana kecuali urusan yang penting. Jangan pergi ke tempat yang ramai dan gunakan masker bila harus berada di keramaian. Puskesmas Bro. Halo Insan Sehat, kembali lagi bersama Iza di sini di Podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Kali ini kita memasuki ke sesi Mata Puja. Masyarakat bertanya, Puskesmas menjawab. Jadi kita sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari Insan Sehat semuanya yang sudah masuk di akun pertanyaan kita. Dokter, Iya, Ja. ini ada beberapa pertanyaan nih dari Insan Sehat yang sudah masuk di akun media sosial kita. Tolong dijawab ya dokter. Siap. Ini yang pertama nih dari @learnbyread69. Mau tanya, apakah hipertensi harus punya gejala? Bisa ndak muncul tanpa gejala? Silakan dijawab dokter. Ya, tadi dari definisinya sendiri, kalau tanpa gejala itu malah lebih bahaya. Makanya sering-sering kontrol untuk melihat kapan sih kita itu ada tanda-tanda yang khas. Nah, tanda-tanda khas sendiri kan tadi udah saya sebutkan. Bahwasanya kayak sakit nyeri kepala, jantung berdebar-debar, pusing, leher kaku, penglihatannya kabur, terus ada nyeri dada juga. Terus yang tidak spesifik itu mungkin terasa tidak nyaman di kepala, sama mudah lelah. Dan yang yang cowok itu hipotensi, itu juga bisa. Gitu. Tapi bisa nggak dokter? Nggak ada gejala-gejala itu ternyata di tensinya tinggi. Gitu. Itu banyak, makanya kemarin aku juga bilang pengalaman saya sudah ada pasien saya itu sudah ada hampir kalau nggak salah 3 atau 4 itu usia muda itu sudah gagal ginjal. Nah itu dulunya itu nggak pernah dirasakan apa-apa tapi kerja tapi tidak pernah kontrol kesehatan, akhirnya ya penyesalan di belakang. Jadi udah tahu sudah ternyata darah tingginya itu nggak mungkin. Proses gagal ginjal itu yang ditandai awal-awal itu adanya darah tinggi. Ya itu dibiarkan, kurang minum, tidak mau kontrol, itu nanti bisa akan menyebabkan penurunan fungsi ginjalnya. Jadi ayolah sering, apalagi kalau pengen konsultasi gratis atau pengen pelayanan gratis, ya ke Puskesmas Brondong. Wah, itu ya dokter. Makanya kita harus kontrol tadi ya dokter, 6 bulan sekali biar kita selalu tahu kondisi kesehatan kita. Dan kontrolnya harus di Puskesmas Brondong. Siap. Pertanyaan selanjutnya dari @mardiah Indah. Dokter, bagaimana tanda-tanda awal kalau kita terkena penyakit hipertensi? Tadi sudah dijelaskan ya dokter. Tapi bisa nih dokter, lebih ditekankan lagi dokter ini mungkin. Ya, kalau tanda-tanda awal mungkin darah tinggi sendiri di dunia medis itu kan ada golongan, ada 4 tingkatan. Yang pertama itu prehipertensi. Nah, itu tensinya 140 sampai 145. Itu
sudah mulai tanda-tanda awal untuk bisa dibilang darah tinggi. Itu untuk usia berapa? Itu untuk usia muda-muda gitu segitu, dokter? Bisa, pokoknya usia 17 ke atas sudah. Jadi kriteria yang di Dinas Kesehatan itu kalau sudah umur 17 ke atas itu sudah dikatakan nanti prevalensi. Jadi kemungkinan bisa terjadi darah tinggi. Jadi seringnya kontrol di usia-usia remaja sampai nanti usia lansia ya itu mengetahui gejala awal tensinya itu tadi juga bisa. Terus yang kedua itu hipertensi derajat 1. Lah derajat 1 sendiri itu juga bisa angkanya sama, cuma nanti yang bawah itu yang siastol, yang membedakan itu yang bawah itu 80 sampai 90. Gitu. Jadi ada perbedaannya itu akhirnya mana sih derajat 1, mana sih derajat 2. Gitu. Terus yang derajat 3 sendiri itu angkanya lebih dari 160. Gitu. Itu bisa menjawab pertanyaan tadi ya. Lanjut pertanyaan selanjutnya dari @itsme2phuket. Dokter, saya sering dengar marah-marah bisa bikin darah tinggi. Apa itu benar ya dokter? Maksudnya marah-marah itu bikin darah tinggi atau emang marah itu darah tinggi ya dokter? Makanya faktor stres atau psikologis, nah itu bisa menyebabkan lebih meningkatkan tensinya. Soalnya pada waktu stres itu ada hormon untuk meningkatkan tekanan darah tinggi. Jadi dulu mana darah tinggi atau stresnya pas marah itu, yaitu kalau sudah punya penyakit darah tinggi, kemungkinan darah tingginya dulu baru dia stres. Soalnya pas waktu kepala sakit, sudah sakit, dikasih stres, pressure, akhirnya juga berucap. Atau berucap dulu, terus habis itu tensinya tinggi, ya juga bisa. Jadi dulu mana dokter? Ya tergantung kondisi pasien individu masing-masing. Gak bisa dikatakan stres dulu atau darah tinggi dulu, gak bisa. Ya pokoknya kalau usia lanjut, terutama usia-usia tua, faktor stres, itu faktor psikologis itu yang menunjang nantinya bisa darah tinggi. Gitu. Jadi marah-marah itu bisa jadi salah satu tanda dia terkena hipertensi. Kalau gitu usia ya? lanjut. Kalau usia muda mungkin putus. Oh, putus apa ini dokter? Wah, oke. Pertanyaan selanjutnya ya dokter. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya ini dari @kldmlthfl. Oke, pertanyaannya dokter. Apakah anak dan remaja juga bisa terkena hipertensi ya dok? Mohon dijawab. Setahu saya, hipertensi hanya diderita sama orang yang berusia lanjut saja. Iya, ya ada benernya. Dari kasus selama ini, saya jarang banget menemui anak-anak dengan adanya darah tinggi. Soalnya di puskesmas sendiri tidak ada tensi untuk anak. Jadi kalau dia sudah punya darah tinggi anak, itu biasanya ada kelainan jantung bawaan dari lahir. Itu namanya PJB, penyakit jantung bawaan anak. Jadi biasanya sudah dikontrol sama dokter spesialis anak atau dokter spesialis jantung anak. Itu ada spesialisnya sendiri. Jadi kalau anak-anak itu jarang banget terjadi darah tinggi. Terus bener nggak kalau usia lanjut? Bukan usia lanjut saja. Sekarang itu anak-anak muda umuran 20-an ke atas sudah banyak sekali tanpa gejala itu sudah mempunyai darah tinggi. Wah, harus rajin-rajin kontrol kesehatannya nah, ya dokter. Itu. Pertanyaan selanjutnya dokter. Ini dari @Yulianto. Apa benar hipertensi itu penyakit yang tidak bisa diobati dan harus minum obat selamanya? Ya. Itu betul ya dokter? Ya benar, kalau dikatakan selama minumnya sampai seumur hidup, kita itu mencegah tidak terjadinya komplikasi. Jadi minum obatnya itu tidak melulu nantinya itu bisa berhenti atau enggak, soalnya kita menstabilkan tekanan darah kita dalam tubuh. Jadi
terapi itu agar hal-hal terburuk yang akan terjadi kemudian hari itu tertangani dengan adanya obat itu. Jadi bisa dikatakan ya nanti sampai seumur hidup gitu. Oke, siap. Dokter, ada satu lagi pertanyaan nih. Pertanyaan dari The Rainy Zone. Ada pertanyaan nih dokter. Apakah orang hamil bisa terkena hipertensi? Dan jika pasiennya itu pasien hipertensi ternyata hamil, resiko untuk bayinya dan cara penanganannya bagaimana dokter? Hipertensi pada kehamilan itu kayaknya kita harus ada episode tambahan Ija yang benar-benar membahas bahwasanya itu kehamilan itu bisa banget adanya darah tinggi, tapi beda banget jauh bahwasanya orang yang penyakit kronis hipertensi sama pada waktu hamil itu darah tinggi itu beda. Jadi prosesnya gini, jadi ada kalanya itu pas waktu belum hamil itu nggak darah tinggi, tapi waktu hamil darah tinggi. Nah bisa ya itu gitu? ya tata caranya juga beda, diagnosanya juga beda, terapinya juga beda. Tapi juga ada kayak gini, udah darah tinggi, pas waktu hamil darah tinggi, itu juga beda lagi. Jadi ada penjelasan sangat panjang yang harus kita utarakan ke masyarakat agar juga peduli bahwasanya pas waktu hamil itu sering rutin ANC, sering konsultasi ke bidan atau konsultasi ke pelayanan kesehatan, terutama ke puskesmas, itu pelayanannya sudah lengkap banget. Dari Ponet, Poli KIA, Poli semuanya itu hampir lengkap lah insya Allah untuk menangani keluhan-keluhan atau menangani ada gejala-gejala awal hipertensi itu kita sudah insya Allah lengkap. Ya harus ada segmen sendiri ya dokter ini. Iya itu penting banget soalnya juga nanti untuk next untuk memberitahukan edukasi. Tapi untuk sekedar tahu bahwasanya emang ada nggak efeknya ke anak dan lain-lain. Efeknya ke anak itu mungkin taruhannya kalau tidak pernah kontrol, tahu-taunya itu darah tinggi pas waktu hamil tiba-tiba tinggi, itu bisa menyebabkan preeklamsi. Preeklamsi itu sendiri itu apa itu? Bisa menyebabkan nantinya itu ibunya itu kejang. Oh, ibunya yang kejang. Karena anaknya nanti kemungkinan anaknya nggak kenapa-kenapa dalam kandungan itu, tapi kalau sudah membahayakan ibunya membahayakan ibunya, dan nantinya kalau ibunya sudah tidak tertangani, akhirnya nanti anaknya juga masih dalam kandungan, akhirnya nanti bisa ikutan tidak bisa lahir atau meninggal. Nah, sangat bahaya sih emang kalau pada waktu hamil itu, soalnya harus ada dokter yang lebih ahli atau spesialis kandungan itu. Gitu. Siap. Wah, keren sekali sesi perbincangan kita hari ini bersama Dr. Fandi Ahmad Sanjaya yang telah membahas tuntas tentang hipertensi. Jadi insan sehat, jangan lewatkan setiap episode dari podcast Mas Bro agar tidak kelewatan info tentang kesehatan lainnya. Insan sehat, pantengin terus ya media sosial kita di Facebook Puskesmas Brondong, Instagram @puskesmas_brondong, dan di channel YouTube kita Puskesmas Brondong. Insan sehat, terima kasih telah mendengarkan podcast Mas Bro, program podcast Puskesmas Brondong. Sampai jumpa.